Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu ilahi agar kita senantiasa berada ke dalam jalan yang benar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ialah ibu, di mana 9 bulan beliau menantikan penuh keresahan antara harapan dan keputusan. 9 bulan dalam penderitaan, tidurnya menjadi tidak pulas. Demi benih yang dikandungnya, beliau rela menderita walau terkadang sedikit nampak bahagia, karena asa yang di benaknya sang buah hati akan segera lahir ke dunia. Ketika akan melahirkan, mengerang kesakitan, tanda tak tahan, keluhnya bercucuran dari seluruh tubuhnya. Asma Allah beliau lafalkan. Seketika terdengar suara tangisan bayi yang menyayat hati. Alhamdulillah, selamat datang anakku. Itulah perjuangan seorang ibu yang 9 bulan keluh kesah mengandung bayi. Ketika melahirkan, resikonya antara hidup dan mati. Setelah 2 tahun beliau menyusui, seluruh jiwa dan raganya dikorbankan. Segala keinginannya dikesampingkan demi anaknya agar hidup bahagia di generasi yang akan mendatang. Namun, saudara-saudara yang dirahmati Allah, apa yang terjadi sekarang ini? Anak yang merupakan samratul qulub, si buah hati, belahan jantung, penerus cita seorang ibu, kini telah menodai secara peradaban manusia. Contohnya, seorang anak berani membantah orang tua, berani berbicara kotor, berani menghina orang tua, berani menuntut orang tua sampai ke pengadilan, berani menganiaya orang tua, bahkan berani membunuh ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perlu Anda ketahui bahwa sosok seorang ibu adalah simbolis cinta abadi yang tidak akan pernah padam. Ibumu yang diciptakan hanya sekali, tidak akan diulang kembali. Ibumu yang begadang dan kelelahan demi Anda agar engkau tidur dengan lelap. Ibumu yang rela memberikan sesuap nasi untuk menyuapimu, sementara beliau menahan lapar dalam perutnya. Ibumu yang sanggup berjalan mencari pinjaman demi memenuhi keinginan Anda. Berapa besarkah kita menghargai ibu? Berapa seringkah Anda merangkul, mencium, dan memeluk ibu? Ataukah kita malah sering membuat beliau menangis? Dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amanaini anisku liwalidaik ilayyal masih. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat
berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Pantas Rasul menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, yang ketika itu datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Kemudian ayahmu." Satu syair yang saya ingin sampaikan. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah daging dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Jangan pernah Anda melawan ibu. Durhaka pada orang tua akan mendapat azab dua-duanya. Pemabuk narkoba di dunia senang, di akhirat dapat disiksa. Pezina senang di dunia, di akhirat dia mendapat azabnya. Tapi jika Anda durhaka kepada orang tua, maka azab di dunia dapat dan di akhirat juga dapat. Karena ibarat di dunia sebagai DP-nya dan di akhirat berupa pelunasannya. Maka dari itu, taati, hormati, sayangi kedua orang tuamu. Ucapkan perkataan yang lembut. Jangan melakukan perbuatan yang membuat orang tuamu menangis, dan bersopan santunlah kepada ibumu. Allahumma firi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu mengubah sikap kita menjadi baik dan lebih baik. Dan apabila ada tutur kata yang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.